Ara yang tengah menangis karena kehormatannya direnggut dan dihina oleh Dewa Arbeto, menghapus air matanya saat tersadar Pipian masih menunggu di luar pintu. Ia pun bergegas mengenakan pakaian dan membereskan ranjangnya yang berantakan. Dengan rasa sesak di dalam dada saat melihat bekas noda kegadisannya yang menempel di atas ranjang. Ayo semangat Ara, wanita miskin sepertimu tidak berhak untuk mengeluh dan bersedih, ucapnya dalam hati. Dia pun melangkahkan kakinya meskipun terasa sakit, lalu membuka pintu kamar dengan menarik napas dan mengeluarkannya perlahan agar tidak merasa gugup. Kenapa lama sekali? Ketus Vivian setelah pintu kamar dibuka dari dalam. Maaf kak, tadi aku... Oh kenapa? Vivian menatap pada kedua mata Ara yang sembab seperti habis menangis. Sementara Ara terdiam karena takut Vivian curiga dengan apa yang telah terjadi padanya. Aku tidak apa-apa, aku bohong. Jelas-jelas kau habis menangis, ujar Vivian dengan sinis, sembari masuk ke dalam kamar tanpa mengalihkan tatapannya pada Ara yang terlihat gugup entah karena apa. Lehermu kenapa? Dia menunjuk pada leher adik angkatnya. Leherku? Memangnya leherku kenapa? Ara balik bertanya dengan bingung sembari melangkah mundur karena Vivian terus mendekat. Di lehermu ada bercak merah seperti bekas kismar. Dek. Ara meraba leher jenjangnya sembari menelan salib sesampainya. Sungguh dia takut jika Vivian sampai mencurigainya. Namun rasa takut itu menghilang seiring suara tawa Vivian. Oh, hayolah, kenapa kau gugup seperti itu? Aku hanya bercanda, lagi pula mana mungkin ada pria yang mau menyentuh dan meninggalkan kismar di tubuh wanita miskin sepertimu. Kalaupun ada, pria itu pasti pria bodoh dan sama miskinnya sepertimu. Seloroh Vivian dengan mengejek. Ara sendiri memilih diam, meskipun dihina seperti itu. Padahal bisa saja dia menjawab jika pria yang disebut bodoh oleh Vivian adalah suami wanita itu sendiri, karena kenyataannya Ara memang sudah disentuh oleh Dewa Arbeto. Ada apa kakak kemari? Tanyanya to the point agar cepat selesai. Aku hanya ingin mengingatkan, sebelum pulang rapihkan semua barang-barang milikku dan bawa ke Mensan Utama. Ingat, jangan sampai ada yang tertinggal. Ara hanya menganggukkan kepalanya meskipun merasa bingung. Bingung karena awalnya dia mengira Vivian datang ke kamar untuk mencari Dewa, tapi ternyata dugaannya salah. Vivian sama sekali tidak mencari suaminya, itu berarti kakak angkatnya tidak merasa kehilangan Dewa. Tapi kok bisa? Gumam Ara dengan lirih. Apa kau mengatakan sesuatu? Tanya Vivian, karena dia mendengar ucapan Ara yang tidak terlalu jelas. Oh tidak, aku tidak mengatakan apapun. Baiklah kak, aku akan mandi dulu baru ke kamarmu. Vivian menganggukkan kepalanya lalu pergi keluar dari kamar tersebut. Ara pun segera menutup pintu kamar bertepatan dengan Dewa yang keluar dari bedroom. Kau jangan keluar dulu, aku takut Kak Vivian masih ada di luar. Ara berkata sembari menghalangi langkah Dewa dengan berdiri di depan pria itu. Menyingkir. Dewa mendorong kening Ara hingga wanita tersebut mundur beberapa langkah. Dia pun beranjak meninggalkan kamar tersebut tanpa rasa takut jika Vivian akan melihatnya dan keluar dari kamar Ara. Ya, Dewa memang tidak pernah takut pada apapun dan siapapun apalagi pada Vivian. Sementara itu Ara yang masih berada di dalam kamar hanya bisa dia menatap punggung Dewa yang menghilang di balik pintu. Ya Tuhan, sekarang bagaimana dengan nasibku? Bagaimana kalau aku hamil? Karena dari yang diketahuinya, wanita akan hamil jika sudah berhubungan dengan seorang pria. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku tidak ingin memiliki anak dari pria sombong itu, apalagi memiliki anak tanpa seorang pendamping. Ara pun langsung mencari tahu bagaimana caranya agar tidak hamil. Setelah menemukan caranya dengan meminum pil kontrasepsi darurat, ia pun bertekad untuk membelinya setelah mengerjakan tugas yang diberikan Vivian. Ara mengemasi semua barang milik Vivian dengan sangat cepat, karena merasa sosok yang duduk di belakangnya tengah mengawasi dengan sorot mata yang tajam. Sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dewa Arbeto yang kini tengah memangku Vivian. Entah apa yang terjadi di antara pasangan pengantin baru tersebut setelah Dewa keluar dari kamarnya. Tapi yang jelas setelah Ara selesai membersihkan diri dan masuk ke dalam kamar Vivian, tampak kakak angkatnya itu baru keluar dari kamar mandi dengan rambut basahnya. Padahal tadi saat Vivian ke kamarnya, wanita itu sudah rapi dengan make up yang tidak pernah lepas dari wajah cantik tersebut. Apa mereka baru bercinta?
Tanya Ara dalam hati sembari bergidik ngeri. Sungguh, ia merasa mual membayangkan dewa menyentuh pipian setelah semalam menyentuhnya. Dasar pria brengsek, umpatnya dengan tidak sadar. Siapa yang brengsek? Pipian bertanya dengan bingung karena tiba-tiba saja Ara memaki. Padahal wanita itu sedang mengemasi barang-barangnya. Ah, tidak kak, aku tadi hanya teringat pada film yang semalam aku tonton. Preman prianya begitu brengsek karena udah memperkaos sang wanita tanpa meminta maaf. Jawab Ara dengan menyindir tanpa peduli pada tatapan dewa yang menghunus tajam. Karena itulah yang dirasakan Ara saat ini. Dia tidak butuh pertanggungjawaban dari kakak iparnya yang tidak akan pernah terjadi. Mengingat betapa bencinya pria itu pada Ara. Tapi setidaknya dewa harus meminta maaf pada Ara setelah mengambil kesuciannya. Kata maaf yang pastinya tidak akan mengembalikan kehormatannya yang telah hilang. Oh, itu sangat naif, Ara. Mana ada seorang pemerkaos minta maaf? Sahut Pipian dengan acuh. Sementara dewa langsung berdiri dari tempat duduknya hingga membuat Pipian hampir terjatuh. Sayang, kamu kemana? Ada urusan yang harus aku kerjakan. Kau tunggu di sini dan jangan pulang sebelum aku kembali. Setelah mengucapkan hal tersebut, dewa berjalan menuju pintu keluar, di mana Edward sudah menunggunya, meninggalkan Pipian dengan wajah kesal menahan amarah. Bagaimana tidak kesal? Setelah ditinggalkan pada malam pertama, kini dewa pergi begitu saja tanpa mengajak Pipian. Ya, semalam pria yang berstatus sebagai suaminya itu menghilang entah kemana, membuatnya frustasi dan hampir saja meminta bantuan pada Ara untuk mencari dewa. Kalau saja ia tidak ingat dengan reputasinya sebagai seorang wanita cantik kelas atas. Pipian tidak ingin menjadi olokan anak pungut itu karena ditinggalkan oleh suaminya di malam pertama. Mau ditaruh di mana wajahnya? Kalau sampai Ara dan orang lain tahu. Itu sebabnya Pipian berusaha bersikap biasa aja seakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat dewa telah kembali tanpa mengatakan alasan kemana dan kenapa pria itu semalam menghilang, Pipian masih sempat berakting di depan Ara jika hubungannya dengan sang suami baik-baik saja. Dan seolah-olah mereka baru saja bercinta, padahal tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Dewa tidak menyentuhnya sama sekali, dan karena hal itu membuat Pipian semakin kesal. Kak, semuanya udah beres? Ara bersiap pergi setelah selesai menutup koper milik Pipian. Ia ingin segera keluar dari kamar dan hotel tersebut sebelum Dewa kembali. Sungguh, Ara tidak ingin bertemu kembali dengan pria yang sudah menghancurkan masa depannya itu. Dan beruntungnya setelah ini mereka tidak akan bertemu lagi, mengingat Pipian akan tinggal di mensana suaminya. Pergilah, usir Pipian dengan putus karena masih merasa kesal. Ara pun menarik koper milik Pipian hendak keluar dari kamar, namun langkahnya terhenti karena kakak angkatnya itu memanggilnya. Nanti aku akan minta pada dewa agar kau bisa tinggal bersama kami. What? Ara yang terkejut sampai menelan salipannya dengan susah payah. Tidak kak, aku tidak mau, ucap Ara dengan cepat karena panik hingga membuat Pipian mengerutkan keningnya. Kenapa? Aku Ara bingung ingin menjawab apa, karena tidak mungkin jika dia menjawab tidak mau tinggal di atap yang sama dengan orang yang sudah memperkaosnya. Sudahlah, jangan banyak protes. Hidupmu itu hanya untuk melayani dan tunduk pada perintahku. Tapi kak, dari Ara dengan memohon. Sudahlah, pergilah sana. Pipian mendorong Ara dengan kasar, menumpahkan kekesalan akan hubungannya dengan dewa pada anak pungut tersebut, lalu menutup pintu kamar dengan keras. Sementara itu Ara yang berada di luar pintu kamar hanya bisa menghela nafas dengan kasar. Kini dia hanya bisa berharap dewa akan menolak permintaan Pipian, sehingga Ara tidak terjebak dalam dan bisa bebas dari kehidupan dua orang tersebut. Namun keinginan untuk bebas itu sepertinya hanya angin belaka, karena baru saja dia sampai di depan halaman hotel, sebuah mobil terhenti tepat di depannya di mana seorang pria turun dan langsung membukakan pintu untuknya. Silakan masuk, Nona Ara. Edward mempersilahkan gadis itu untuk masuk. Ara yang bingung melihat keberadaan Edward, terlebih diperintahkan untuk masuk ke dalam mobil mewah bersama yang berwarna hitam tersebut. Hanya dia menatap pria yang bekerja sebagai asisten pribadi Dewa Arbeto. Mari, Nona. Edward kembali meminta gadis itu untuk masuk. Apa kau diperintahkan Kak Pipian untuk mengantarkan aku ke mensan utama? Tanya Ara untuk memastikan.
Edward menganggukkan kepalanya dengan berbohong, karena bukan Vivian yang menyuruhnya untuk membawa gadis itu, tapi seseorang yang berada di dalam mobil yang memerintahkannya. Melihat Edward menganggukkan kepalanya, Ara pun hendak masuk ke dalam mobil. Namun dia urungkan saat melihat sosok yang duduk di dalam sana. Sosok angkuh dengan raut datar dan dingin itu tidak lain dan tidak bukan Dewa Arpeto. Tunggu dulu. Ara yang hendak keluar justru didorong masuk ke dalam mobil, hingga membuatnya mau tidak mau berada di kursi yang sama dengan Dewa. Buka pintunya. Dia mencoba untuk keluar dengan menekan beberapa tombol yang ada di pintu mobil. Sungguh bukan sesuatu yang baik berada di dekat Dewa, mengingatnya keburukan yang akan terjadi jika bersama pria itu. Jalan perintah Dewa tanpa menatap gadis di sampingnya. Gadis yang semalam sudah dia jadikan seorang wanita satunya. Baik, Tuan.